Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan memulai pembelajaran 1. Tumbuhan sahabatku. Pertama-tama, yuk kita coba baca teks di bawah ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Orang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Bagaimana ide pokok tiap paragraf? Yuk kita simak contohnya. Contoh ide pokok untuk paragraf 1 dan 2. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Paragraf 2. Jagung dikembangbiakan dengan menanam biji. Yuk, sekarang coba isi ide pokok paragraf lainnya ya, melalui diagram yang ada di samping. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bunga lengkap. Apa sih yang dimaksud dengan bunga lengkap? Bunga lengkap disebut juga dengan perkembangbiakan generatif atau secara kawin yang terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Lalu, apa aja bagian-bagian dari bunga lengkap? Bunga lengkap terdiri dari mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Macam-macam penyerbukan bunga ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan sila. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Yuk kita simak penjelasannya. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada berbeda bunga tetapi masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berbeda tetapi masih tanaman yang sejenis. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tanaman yang berbeda varietas atau berbeda jenis. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik loh. Karena kondisi geografisnya yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Banyak negara yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya, sehingga mereka memutuskan untuk bergabung ke dalam organisasi yang disebut dengan ASEAN. ASEAN merupakan kesatuan dari negara-negara se-Asia Tenggara. Ada 10 negara yang tergabung, yaitu Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan terakhir Brunei Darussalam. Sekarang kita simak yuk ibu kota negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta,
Ibu kota Singapura adalah Singapura. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Ibu kota Filipina adalah Manila. Dan yang terakhir, ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Ada 5 tokoh pendiri ASEAN loh. Apa aja sih? Yang pertama, ada Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua, ada Narciso Ramos dari Filipina. Yang ketiga, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang keempat, ada Thanat Khoman dari Thailand. Dan yang kelima, yang terakhir adalah S. Rajaratnam dari Singapura. Mereka adalah 5 negara pertama yang menjadi anggota ASEAN pada tahun 1967. Sekarang kita simak yuk kehidupan sosial budaya masyarakat yang tergabung ke dalam ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu loh. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan di Brunei menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Selanjutnya ada negara Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Patung Dewa Murungga bisa dilihat di gambar ya. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Gedung Georgetown dapat dilihat di gambar ya. Kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nasi lemak bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional, sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Di Filipina, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai loh. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Di Kamboja, banyak candi-candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada candi tersebut. Candinya bisa dilihat di gambar ya. Kamboja punya tari tradisional loh, yaitu tari Apsara. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian ini banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Berikutnya ada negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Nah, kenapa? Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Kuil-kuilnya bisa dilihat di gambar ya. Myanmar memiliki pakaian tradisional disebut dengan longi.
Pakaian ini mirip dengan sarung Indonesia, tetapi bedanya dengan sarung Indonesia yaitu kain longi membelit bagian tubuh dari perut hingga betis. Longi yang berbahan kain katun tidak hanya dipakai oleh pria dewasa, tetapi juga anak-anak dan wanita loh. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam memiliki permainan tradisional yang terkenal, yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya, disebut dengan Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemukan di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Selanjutnya ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Laos ada olahraga tradisional terkenal, disebut dengan Katau. Seperti olahraga voli, tetapi ini menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya. Bolanya sendiri terbuat dari anyaman bambu loh. Tahun baru Laos disebut Bun Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan, yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Nyao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal sebagai Sai Pai merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya ada negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yang terkenal yaitu Merlion. Merlion bisa dilihat di gambar ya. Merlion adalah patung berkepala singa berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa, artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar yang sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Kepiting cabai bisa dilihat di gambar ya. Dan negara terakhir adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan namanya sekarang Thailand. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sedangkan kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan tradisi loh, yaitu tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci, sehingga disebut teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung yang terdiri dari wilayah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan, terdiri dari wilayah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Gimana? Sangat menarik bukan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN? Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya.
Dadah!